viewers JPN.com, jumpa lagi bersama saya Aam dan Bung Aristo. Bung Aristo. Kita akan membawa Anda dalam program penalti, prediksi dan analisis tim idola di Euro 2020. Beberapa waktu ke depan kita akan berbicara soal review yang waktu seru-seru babak 16 sebelum menuju babak 16 besar. Kemudian kita akan bicara soal review pertandingan yang menarik sekali, serba-serbinya itu. Ada ya unik-unik sekali lah. Ada yang pencetak gol yang Kroasia yang jadi rekor ya. Oh iya, yang di negaranya ya. Luka Modric. Kemudian nanti kita juga bicara soal prediksi pertandingan di babak 16 besar. Kita ramal-meramal ya, Ramal-meramal skor meskipun kemarin kita tebak-tebakan skor juga sempat salah. Perlu berguru lagi tuh Mas sama Bung Pa. Karena Bung Pa lagi berguru ini. Lagi berguru. Oke, jangan kemana-mana. Yo viewers, sekarang kita masuk di program review pertandingan. Yang kemarin-kemarin banyak yang seru tuh Mas. Itu. Spanyol banyak. Spanyol pesta gol tuh. Pesta gol Spanyol. Kan saya bilang kan Morata nyetak gol akhirnya. Morata mau gelombang. Yang penting Morata nyetak gol. Morata nggak nyetak gol. Nyetak gol dong, gol pertama dong. Oh iya, gol pertama. Oke, terus ada beberapa pertandingan yang kemarin sangat menarik sekali dan itu bisa bikin kita begadang jadi enak gitu kan. Jadi nyeruput kopinya enak karena pertandingannya seru banget gitu kan. Ada Portugal lawan Prancis. Hungaria lawan Jerman. Sama-sama seru, skornya sama 2-2. Identik sekali. Kemudian ada Swedia juga yang bikin kejutan ya. Swedia melawan, coba dilihat dulu. Harus melawan Polandia. Polandia ya. Unggul Swedia 3. Sebelum kita bahas itu, Bung, ingat nggak? Kita kemarin sempat tebak skor. Iya. Pasti juga masih inget dong kita tebakan skor kan. Bahkan saya sampai ke bawah mimpi itu. Bahkan saya udah ngelihat di tempat air gitu, salah juga. Salah, karena tempat airnya nggak ada efeknya itu. Yang dilihat ikan. Oke, kemarin kita tebak-tebakan skor. Saya skornya berapa, Bung? Kalau dibacakan itu. Nih, saya bacakan ya. Portugal Prancis, Mas Aam nih memprediksi 1-2 unggul Prancis. Kalau saya memprediksi itu 2-0 unggul Portugal. Yang benar siapa dong? Yang benar nggak ada. Yang benar yang main, yang benar papan skornya yang benar. Dan satu lagi kita. Soal Jerman melawan Hungaria yang saya memprediksi bahkan 4-0. 4-0 kebanyakan. Ternyata apa? 2-2 karena jaraknya, Bung. Udah 110 tahun, Hungaria itu nggak pernah kalah di kandangnya Jerman. Oh, kandangnya Jerman. Di Munchen ya. Nggak pernah kalah. Udah 110 tahun, football arena. 110 tahun, bayangin itu. Itu dari yang main kakeknya, terus jadi cicitnya, anak bapaknya, sampai anaknya masih imbang, nggak bisa menang gitu. Tapi memang kalau dulu kan Hungaria memang jago Mas. Ya zaman Ferenc Puskás, Seven Magic Charge tuh dulu bilang itu. Itu kan zaman dulu, Bu. Sekarang zaman dulu. Tahun Euro 2020. Zaman dulu, zaman Mas Aam tuh. Kita tua kita. Oke, dan sekarang saya mulai membacakan review pertandingan dari ini ya Mas. Laga yang kemarin mulai tim-tim ini akhirnya bisa lolos ke babak 16 besar. Saya mulai dari Spanyol melawan Slovakia Mas. Slovakia. Yang skornya? Spanyol itu pesta gol. Oh, 0-5 ya. Jadi pesta itu bukan cuma hura-hura dan minum-minum, ternyata ada gol juga pesta. Oh iya, pesta gol, pesta bola. Pesta bola. Itu kipernya seneng, Bung. Emang no? Ya kan masuk gawang terus keluar lagi, masuk gawang keluar lagi. Yang sono yang susah. Kapan gua masuk gawangnya ini gitu kan? Enggak ada bola yang masuk. Enggak ada yang masuk. Saya prediksi saya menang Slovakia kemarin. Slovakia. Coba kita lihat dulu. Pasti ada catatan di situ. Prediksinya berapa skor? Nah, Spanyol di laga ini memang membutuhkan kemenangan kan Mas waktu lawan harus menang mereka. Slovakia ya, dan mereka berhasil mewujudkan kemenangan tersebut melalui 5 gol tanpa balas, dan Spanyol lolos ke babak 16 besar. Lolos ke babak 16 besar. Nanti kita bacakan tuh nanti siapa saja yang nanti tampil. Bisa lihat, jangan kemana-mana makanya. Tampil di 16 besar. Apa aja yang lolos ke babak 16 besar, statusnya sebagai juara grup, runner up, atau sebagai peringkat 3 terbaik. Ini saya agak repot nih Mas. Nah itu bendera keringetan begini. Ini mending saya. Itu bendera Belanda, Bung. Iya bendera Belanda. Emang dukung Belanda? Enggak, cuma gimmick aja Mas. Hati. Sebentar ya.
Kalau tahun 45 pakai gituan, dipom sampean. Tombak. Jadi Oke. lanjut ke Spanyol laga lawan Slovakia tadi. Di menit 10 pertandingan Spanyol lawan Slovakia, Spanyol sebenarnya berpeluang unggul nih Mas. Ya. Awalnya masih 0-0, cuma jadi saat itu Spanyol mendapatkan penalti yang penaltinya itu digagalkan Mas. Jadi berarti Oke ya yang nendang ya. yang nendang Oke. Morata Mas. Morata yang mengeksekusi Oh, iya, penalti. iya. Morata yang Morata. Morata mau gelombang nggak gol. Gelombang nggak gol. Cuma tendangannya berhasil dimentahkan sama Kiper ya, Jakub eh, Romada. siapa? Slovakia. Oh, Slovakia kiper Martin Dubravka. Martin Dubravka. Itu berawal dari pelanggaran Ya. Rumada ya ke Koke. Pemain Atletico tuh. Makanya nggak boleh main macam-macam di dekat-dekat kotak penalti. Keras dikit, langsung dapat penalti. Nah, kan? cuma tendangan Morata rupanya bisa diprediksi, Mas. Kipernya bisa prediksi itu ternyata tendangannya tuh kan. Kayaknya perlu kita undang kemarin. Boleh kita undang kemarin. Prediksi skor laganya sendiri. Nah, tendangan Morata ditepis, lalu cuma Spanyol terus menyerang, Mas. Terus menyerang, akhirnya Martin Dubravka melakukan blunder ternyata setelah berhasil mementahkan penalti malah melakukan blunder. Ya, ini dia pakai peribahasa ini kalau apa namanya? Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Serang-serang terus lama-lama jadi gol kayak gitu. Oh, iya. Jadi dengan kesabarannya itu kayak apa? Ada lagi pepatah kita itu. Berakit-rakit kita ke hulu. Berenang-renang nggak nyampe-nyampe ke pinggiran. Pelan-pelan WhatsApp tiba-tiba jadian gitu. Ya. Udah selesai, Bu. Kita ngomong bola lagi, jangan ngomong yang lain. Jadi gol Spanyol diawali menit ke-32 yang dari blundernya Martin Dubravka. Setelah itu memasuki tambahan waktu di babak pertama, Spanyol menambah gol melalui sundulan Siapa, Bung? Aymeric Laporte. memanfaatkan umpan matang dari Gerard Moreno. Laporte main ini ya? Pemain mana itu, Bung? Pemain Spanyol, pemain City. Oh iya. Aymeric Laporte. Oke, cocok. Nah, setelah babak kedua, Spanyol terus menyerang dan alhasil menit ke-56 Pablo Sarabia kembali mencetak gol, lalu disusul beberapa menit kemudian Torres menggantikan Morata yang langsung menciptakan gol keempat Ferran Torres ya. Spanyol. Iya, Ferran Torres ya. Selanjutnya Slovakia semakin terpuruk setelah Juraj Kutka. Oh, saya tahu, Bung, kenapa, Bung? Bunuh diri kan? Bunuh diri. Ya karena dia nggak euforia dia lihat Spanyol pesta gol terus akhirnya pengen dia gua pengen cetak gol gawang sendiri aja dah. Kok susah ya? Nah, Biar pas 5-0. iya, 5-0. Nah, selain partai Spanyol lawan Slovakia juga ada pertandingan yang seru. Ini Jerman lawan Hungaria yang tadi sempat Mas bahas Oh itu. iya, Jerman lawan Hungaria. Rekor 110 tahun di Munchen belum bobol-bobol juga nih. Masih dipertahankan ya. Iya, nggak bisa ngalahin Hungaria di kandangnya di Munchen. Jadi Munchen. Hungaria ini nggak terkalahkan oleh Jerman udah 110 tahun, Fior. Itu lama banget, Fior. Nggak bisa ditaklukkan gitu ya. Iya. Ini Padahal pemain Jerman bagus-bagus ya. ya sama Indonesia juga nggak pernah kalah dari Jerman. Nggak pernah main. Kadang-kadang main. Itu yang menarik. Iya, kan? benar. Nggak pernah kalah lawan Hungaria juga jangan-jangan. Nggak tahu sih, udah pernah sih. Nah itu saya kurang tahu itu, nanti kita cek bareng-bareng di jbnn.com. Nah, di pertandingan Jerman Hungaria ini kedua, kalau saat itu kan kedua tim perlu menang untuk Ya. lolos ke Ya paling enggak jangan imbang lah, karena jangan apa? imbang, ya. Untuk menentukan Kalau lolos Hungaria perlu menang tuh. Ya, dengan tangannya sendiri. Dengan Jadi tangannya sendiri, nggak betul. nunggu pertandingan yang lain, nggak ngandelin. menggantungkan diri ke pertandingan yang lain. nggak Sama kayak ngandelin. Jerman dari awal udah bilang pemainnya ini udah bilang bahwa kita harus lolos dengan cara kita sendiri, kata dia gitu. Nah, caranya sendiri ya lolosnya imbang 2-2 baru lolos. Nah, di laga ini Hungaria sempat unggul, Mas. Ya, unggul 1-0. 2 kali. Iya, 1-0 1-0 dulu, saat diimbang satu sama. 1-1 terus unggul jadi lagi 2-1. 2-1. Dan Jerman melakukan perubahan besar-besaran, Bu. Itu dari depannya dimasukin Rombak, semua ya. itu. Habis-habisan itu. Ada pemain muda di kiri ini, luar biasa dia. Muskiwi itu. Yang nyetak gol ini sendiri di kubunya Hungaria itu ada Adam Salai. Adam Salai. Adam Salai. Bukan Adam Salai ya. Dan Safar, Bung.
Schaffer. Ya, Andrea Schaffer. Ya. Andra Schaffer. Andra Ini Schaffer. Bukan Andra Enderbeck, Bu. Bukan Andra Enderbeck. Sementara di kubunya Jerman yang mencetak gol Kai Havertz dan Leon Goretzka. Tuh kalau viewers masih inget Kai Havertz itu dia yang nyetak gol di final tuh. Final apa tuh? Liga Champions. Oh iya. Ini ngomong Manchester. Euro, Bung. Oh iya. Liga Champions terus Enggak. tentang timnya juara. Mau ngingetin Manchester ngingetin City aja. gitu. Fans-fansnya Manchester City biar patah hatinya tahu gitu. Nah, jadi hasil imbang antara Jerman dan Hungaria ini membuat Jerman yang lolos, tetapi Hungaria yang Jerman lolos sebagai runner up grup. runner up grup. Karena di pertandingan yang lain, Prancis lawan Portugal itu juga imbang. 2-2. Sekalian kita bahas nih masuk nih. Itu. Portugal Prancis. 2-2 lawan Portugal. Padahal awalnya dibilang bahwa tapi emang benar, Bung, janjinya bahwa akan main menyerang benar-benar dibuktikan oleh kedua tim gitu kan, benar-benar menyerang habis gitu kan. Karena Jerman nggak mau kayak kejadian sebelumnya tuh kan, nunggu serangan balik, emang menang sempat unggul 1-0 sih, tahu-tahu dihajar sama Jerman 4-2. gara-gara pemainnya salah gawang. Bunuh Dua diri. kali bunuh diri. Nah, kembali ke Portugal lawan Spanyol ini Portugal awalnya sempat unggul 1-0 kan? 1-0 1-0 melalui penaldo. apa penalti? Ronaldo yang cetak penalti. Oh iya namanya Penaldo. Nah, gol Ronaldo ini penalti Ronaldo ini mengecoh kiper Hugo Lloris pada menit ke 28 ya, di menit 28. Cuma jelang turun minum Prancis bisa dapat penalti juga. Dapat penalti. Wasitnya adil. Cak rata ya. Saya langsung udah dikasih satu penalti, kasih juga. Kasih juga. Biar makin rame pertandingan. Yang nyetak gol Karim Benzema melalui titik putih juga setelah Mbappe dilarang Nelson. Dilarang apa dilanggar, Bung? Astaga, dilanggar. Dilarang. Bener dilarang nggak jatuh, harus jatuh jadinya. Dilanggar oleh Nelson Semedo. Nah, setelah turun minum baru ya Benzema langsung ngegas lagi. Jadi kayaknya kapok, Bung. Prancis nggak mau kebobolan duluan. Akhirnya Prancis bobolin duluan. Di ujung-ujung kena penalti lagi. Makanya namanya penaldo ya. Dan kembali nyetak gol melalui penalti yang tadi itu. Ya, mengecoh Hugo Lloris juga. Ya, kali viewers juga pengen kasih julukan pemain-pemain andalannya yang unik-unik. Mungkin ada Coproldo jatuh terus. Oke, viewers, beberapa obrolan tadi membawa Anda untuk review pertandingan-pertandingan yang sebelumnya sudah dijalankan di Euro 2020 dan ada beberapa tim yang akhirnya lolos ke babak 16 besar. Kita cek nanti di sini siapa aja tim yang lolos. Terus jangan lupa tim idolamu apaan nih? Biar nanti akan kita bacain nih nama-namanya siapa di situ, tim idolanya apa. Kalau menang akan kita bacain, jagoin siapa, skornya berapa. Tulis di kolom komentar jpnn.com. Hey viewers, balik lagi kita masuk ke serba-serbi. Ada beberapa hal yang akan kita bahas nantinya. Mulai dari Modric yang sebagai pemain tertua di Kroasia yang bisa nyetak gol. Pemain termuda dan tertua ya, bisa nyetak gol di Kroasia. Sorry. Terus apa lagi, Mas? Serba-serbinya, Mas? Ada ini ada soal Inggris, penyusup. ya? Ada soal Inggris juga, penyusup. Masuk ke lapangan ketika laga Jerman lawan Hungaria. Masuk ke lapangan, viewers. Jadi nggak cuma di Indonesia aja yang bisa masuk ke lapangan. Ternyata di Euro ini juga bisa masuk ke lapangan. Satu lagi soal Inggris yang akhirnya memberikan izin Pemkotnya ya atau Pemkot, Pemprov, Pemkap nggak tahu ya, nggak tahu kita ya. Yang pasti diizinkan ada 75% kapasitas stadion Wembley sehingga untuk laga final ya. Laga final Euro ya. Tapi masih kalah sama GBK. Kalah GBK sama GBK. GBK 8 udah berkurang. Oh, berkurang lagi? Karena Asian Games berkurang. Berapa jadi sekarang? Jadi 70.000. Oh, masih gedean Wembley berarti. Iya, Wembley tapi 75% masih kalah sama kita. Oh, iya. Oke. GBK. Kita ngomong dulu soal kita ngomongin soal Luka Modric yang saya lihat dulu yang nih, selalu jadi nggak salah hitungan umurnya, Bung. Jadi Modric itu nyetak gol ke gawangnya Austria. Maaf. Ke gawangnya Modric ini nyetak gol ke gawang
Tolong Bung, kayaknya kehapus nih. Skotlandia. Skotlandia. Maaf viewers, tetangganya memang Inggris. gini nih. Kayaknya kita harus. Jadi, ini soalnya properti sendiri, bukan properti studio. Jadi kita harus pelan-pelan gitu kan takut rusak. Jadi Modric ini mencetak gol saat laga Euro 2020 melawan Skotlandia di usia 35 tahun, 286 hari. Berarti kurang 300, sorry. Ngitung. Tolong lah, jangan suruh ngitung-ngitung. Pokoknya dia udah cukup tua lah. Kalau untuk kawas untuk satu timnas itulah. Iya. Untuk satu Kroasia, dia paling tua nyetak gol. Dia paling tua nyetak gol. Di ajang Euro. Di ajang Euro dari masa-masa di Sebelumnya, Modric juga punya catatan sendiri. Rekor viewer. Jadi dari usia muda dia udah nyetak gol termuda dari Kroasia di ajang Euro. Umurnya masih berapa? 22 tahun waktu nyetak gol. 22 tahun, 273 hari. Dia 22 tahun udah nyetak gol. Saya 22 tahun apa? 20 tahun kita ngetik berita. Beritanya Modric lagi. Beritanya Modric juga nyetak gol. Nyetak gol muda. Tapi yang jelas dengan gol itu ini namanya dia bikin pembukaan dan dia juga bikin penutupan. Dan Kroasia sendiri di melawan Skotlandia itu menang 3-1 ya viewers di ajang itu. Dan kemenangan Kroasia ini mengantar Kroasia lolos ke 16 besar. 16 besar. Nah, siapa aja tim yang 16 besar nanti kita sebutin siapa aja tim-timnya. Salah satunya ya Kroasia tadi. Kroasia. Oke, Bung, selain itu juga ada penyusup yang masuk ke lapangan. Waduh. Nah, teman saya ini dari awal udah tahu. Bung Aristin udah tahu kalau bakal ada yang masuk ke lapangan. Ditungguin aja sama dia. Makanya mau dibahas nih sekarang nih. Coba Bung Aristin dibahas. Saya juga dulu penyusup, Mas. Penyusup. Kalau yang itu di lapangan saya menyusup ke stadion. Gitu. Kok bisa? Tinggal tiketnya tidak bayar tiket. Biar nggak bayar tiket doang, Mas. Ini contoh buruk seorang supporter tidak mencintai klubnya. Ngomongnya Jackmania, tapi nggak mau beli tiket, pasti buka. Nah, ini kita kembali ke penyusup aja ya. Ada penyusup masuk ke lapangan Allianz Arena sebelumnya kan jadi dibanjiri ini loh Mas, apa namanya? Lampu-lampu yang pelangi gitu kan. Lampu pelangi. Nah, itu tandanya apa itu, Bu? Nah, itu untuk sebagai ya dukungan ke komunitas-komunitas LGBT lah. Apa Ya. itu LGBT? Di search aja lah ya. LGBT tinggal klik JPN.com, itu ada. Tinggal cari aja, pasti ada beritanya. Ya, LGBT JPN.com gitu. Iya. Jangan ketawa, itu ketawa-ketawa juga. Pokoknya saya kisahin dulu ya. Jadi sebelum penyusup itu masuk, jadi kan wali Pemkot apa ya? Pemkot ya. Iya, wali kotanya ini pokoknya. Pemkot Wali kota. Pemkot Munchen sedianya pengen nyalain Namanya ini, Mas. Dieter Ritter. Oh ya, ada namanya ya, Dieter Ritter ya. Ya, pokoknya si Ritter muter-muter. wali kota Dieter Ritter ini rencananya pengen ini Mas, nyalain lampu pelangi itu sebagai dukungan ya. Sebagai dukungan ke komunitas LGBT di Football Arena. Cuma UEFA melarang. Karena momennya pas mau nyalain lampu pelangi ini momennya pas sama Lagu pengesahan undang-undang di Hungaria. Yang mana intinya nggak boleh mengajarkan anak di bawah 18 tahun soal LGBT lah, intinya seperti itulah pengesahan undang-undang di Hungaria. Dan UEFA sendiri berpikir kalau rencana menghidupkan lampu pelangi itu masuknya unsur politik. Nah itu karena nggak boleh ada politik dalam sepak bola. Itu hanya permainan. Bagaimana respect, fair play di situ, tapi tidak boleh ada politik. Karena itu slogan kick out politik from our football itu sangat luar biasa. Nah, jadi setelah lampu itu tidak bisa dinyalakan, lampu pelangi itu, akhirnya pendukungnya Mas yang turun ke lapangan dengan ya membawa misia itu bendera pelangi, karena ya lampunya nggak bisa dinyalakan. Ya mengandung yang itu sebenarnya nggak dinyalakan bukan cuma karena wali kotanya, Bung. Kalau dinyalain nanti tuh, Bung, mati lampunya, Bung. Jadi nggak jadi pertandingan. Ngejetrek ya? Ngejetrek. Apa bahasanya tuh? Ngejetrek. Oh, kalau kata orang Jawa, jeglek. Oh, ngejetrek. Oke, gitu. Ya serba-serbi yang satunya soal Stadion Wembley. Stadion Kapasitasnya awalnya nggak nyampe 75% ya, tapi karena ada Roma yang ngancam waktu itu bahwa Roma geser aja nih ke Olimpico nih finalnya kayak gitu kan, akhirnya apa? Pemkotnya
Tuh, Pemkotnya ngizinin bisa 75.000 penonton, 75% dari kapasitas stadion. Itu perkiraannya sekitar 60.000 lah. No, itu stadion nggak jaga jarak dong. Jadi tetap kita berarti nggak jaga jarak dong nggak berarti. jaga jarak pasti. Nggak protokol 3M. Protokol dong mereka, karena mereka udah vaksin dan mereka udah oke. pakai sertifikat bebas COVID. Oh, bukan sertifikat miskin. Bukan sertifikat miskin, Bu. Iya, iya. Jadi tadi beberapa serba-serbi Bung Aristo tadi juga udah bercerita banyak soal penonton yang masuk ke stadion. Sekarang kita keluar sebentar dari stadion sebelum masuk ke acara prediksi pertandingan berikutnya. Ya, viewers, sekarang kita ngobrol soal prediksi pertandingan di babak 16 besar. Prediksi, tapi sebelum kita masuk prediksi, kita akan tadi kan seperti janji juga ya, tadi kita bakal umumin 16 tim yang lolos ke 16 besar. Siapa aja nih Mas dari grup A? aja. Oh, saya sebutin ya. Kasihan dong, dari tadi saya ngomong, capek. Dari grup A ini yang lolos Italia, Wales. Kalau grup B, Belgia dan Denmark. Grup C, Belanda dan Austria. Grup D, Inggris dan Kroasia. Grup E, Swedia dan Spanyol. Grup F, Prancis dan Jerman. Nah, ada 4 tim sebagai peringkat ketiga terbaik ya. Untuk melengkapi 16 besar, yaitu Portugal, Republik Ceko, Swiss, dan Ukraina. Ukraina ini mengejutkan sekali ya. Karena kan dibikinnya nggak bakal lolos. Tahu-tahu lolos. Oh iya. Tanggal 26 nanti, viewers, kita akan nonton bareng laga pertama di babak 16 besar. Jadi ada jeda sehari nih, Bung. Nggak ada pertandingan di tanggal 25 kan. Tanggal 26 nanti, malam nanti akan ada pertandingan. Itu yang pertama adalah Wales lawan Denmark. The Dragon lawan Dinamit. Tim Dinamit. Jadi naganya lawan Dinamit. Menang siapa ini gitu kan? Ya, kalau Dinamitnya cuma 1 ya naga masih hidup. Tapi kalau Dinamitnya ada 8, ada 11, kita belum tahu naga bisa apa, gitu kan? Jadi di Wales ada Gareth Bale. Ada Gareth Bale. Kalau di Denmark ada Jair. Karena Eriksen kan lagi kemarin udah collapse gitu kan. Collapse. Sekarang udah sadar dan nggak bisa main pertandingan lagi. Belum bisa ya, belum bisa. Tapi semangat itu yang bikin teman-temannya luar biasa. Luar biasa. Kemarin sempat terancam nggak lolos, akhirnya lolos. Lolos. Itulah indahnya sepak bola. Itu indahnya sepak bola. Bola itu bundar, gelinding kemana aja, nggak bisa ditebak. Benar. Nah, kan? Tapi bisa diprediksi. Bisa diprediksi. Prediksinya berapa, Bung? Denmark lawan Wales. Karena saya salah satu pendukung Denmark, saya skor 2-1 buat 2-1. Kalau saya lihat sih Denmark. Ini bakal lanjut sampai babak perpanjangan waktu dan adu penalti nanti. Ada penalti? Ya iyalah. Enggak. Kenapa? Karena sama-sama imbang. Yang cetak gol enggak Penaldo? Hah? Enggak ada Penaldo. Adanya Penalbel. Apa? Penalbel. Oke. Penalbel. Gareth Bale maksudnya. Gareth Bale. Tapi tetap ya, itu apa namanya? Tapi siapa yang lolos dari penalti-penaltian? Penaltian yang lolos nanti yang menang ada penalti. Oke. Jadi kita gak salah dong, gitu kan. Tebak skor itu berapa tadi? Saya 2-1. Nanti kalau Anda benar, saya nggak ngapa-ngapain, orang saya nggak tebak skor. Kalau situ salah, itu yang langsung stop dong. Pokoknya menurut Mas Am, laganya akan sampai ke babak adu penalti. Dan yang menang Wales, saya yakin itu. Oh, Wales. Nah, selain Wales dan Denmark, ada Italia lawan Austria. Ada Italia dan Austria. Ini menarik juga nih. Italia lagi hot-hotnya nih, Mas. Italia lagi hot-hotnya. Austria juga hebat sekali nih, tim yang apa ya? Konsisten lah ya mainnya. Yang nggak tertebak juga, Mas. Iya, nggak tertebak. Siapa yang prediksi Austria bakal lolos ke babak 16 besar? Nah, kalau Italia kan memang lagi hot juga, tapi memang bagus juga sih. Karena Italia kan juga jadi salah satu tim yang belum kebobolan nih. Belum kebobolan. Masih perawan nih gawangnya Donnarumma. Belum tahu rasanya dia ngambil bola dari gawang. Belum tahu rasanya. Dia harus belajar ke Dubravka tadi, yang ngambil 5 kali ke gawang. Belum tahu rasanya dimasukin gol. Gol 5. Banyak banget itu. Dengan yang lain, Bung ya? Iya, dimasukin gol. Kemudian ada pertandingan berikutnya apa, Bung Aristo? Ada Belanda lawan Republik Ceko. Belanda lawan Republik Ceko. Saya tuh Ceko ngeliat tuh ada tuh striker yang apa nomor 10 itu siapa? Patrick Schick. Yang sempat golin. Itu top skor loh, Bung. Dengan 3 gol saat itu. Oh, dia 3 gol ya? Iya, top skor tapi nomor 2. Nomor satunya kan itu Penaldo tadi. Penaldo ya? Penaldo nomor 2, nomor satunya. Jadi 5 gol yang dicetak Ronaldo. Berapa penaltinya? 3-nya penalti. 2-nya baru murni. Nah,
ini. Nah, kalau Patrick Schick ini kemarin sempat gol yang indah loh dari tengah lapangan lawan Skotlandia. Oh iya, yang gol jarak jauh itu ya? Iya, itu kan kalau viewers inget. Nah, lawannya Belanda yang kemarin juga Luar biasa main di babak grup ya. iya jadi tim Paling produktif. Bukan. Setelah Bar bersama paling produktif 8 gol. Luar biasa itu, Bung. Dan kemarin juga Wijnaldum sampai ini kan Bikin rekor juga. bikin rekor Nyalip Nyalip. nyamain golnya ini ya, Marco van Basten. Marco van Basten ya. Nanti minggu depan kita akan bawain nih si Aristo ini rambut mirip sama Van Basten. Van Basten. Oh, bukan Wijnaldum saya. Kalau Wijnaldum badannya nggak pas. Nggak pas. Oke, ada laga apa lagi? Ada laga apa lagi nanti dilihat aja dulu. Yang main sampai Senin ya? Sampai Senin. Sampai Senin. Tapi memang viewers harus ikut nebak dong di sini. Iya. Jadi kita juga bisa bikin sedikit-sedikit berita lah. Netizen ini mendukung siapa? Prediksi skornya seperti apa? Siapa tahu nama netizen juga atau nama viewers juga masuk, nanti kita bikin. Tapi Belanda Ceko siapa? Belanda Ceko ya menang Belanda lah. Menang 2-1. Belanda. Saya menang Ceko lah ya, biar beda aja. Oke. Karena udah lama kita nggak push up ini, Bu. Harus ada yang beda ini, Bu ya. Italia Australia? Austria. Jauh banget Australia. Kalau nenek moyangnya ini dari Eropa. Italia Austria. Italia, Austria, tetap Italia lah. 3-0. Italia lah saya. Berapa kosong Italianya Italia? harus sepakat. 4-0 lah. 4-0 ya? 4-0 Terlalu ya. besar tuh, Bung. Karena ini babak 16 besar. Kan Itu udah besar. babak yang ketat. Besar. Iya, besar. Oh iya, menang ketat juga sekali harus. ini. Jadi sama-sama tim besar. Italia berapa? Austria. Italia, udah saya sebut tadi. 3-0. Oh, 3-0. Sama besar. Sama ya? Itu ya. Oke, viewers. Kalau mau ikutan tebak skor, tulis aja di kolom komentar biar kita sebut nanti namanya. Selain itu juga banyak pertandingan ya sampai tanggal 29 nanti. Jadi kami pasti akan kembali lagi dengan program penalti untuk bicara soal laga-laga lain ke depan. Ya nggak kalah serunya ya. Ya nggak kalah Apalagi seru. udah masuk 16 besar nih. Banyak tim-tim yang udah habis-habisan ya harus Iya, habis-habisan. benar. Tapi sebelum kita undur diri, saya minta viewers untuk like, subscribe, dan juga komen. Kalau bisa tambah ya, itu ada logo loncengnya, Ya, itu diklik juga itu, diklik jadi dapat notifikasi dari jpnn.com. Biar nggak ketinggalan informasi terupdate, apalagi kita juga mengawal Euro dengan berita-berita yang luar biasa dan kita bisa nonton live streaming di JPNN. benar. Mantap. Oke viewers, begitu dari kami, saya Bung Am, Saya Bung To. sampai jumpa. Bye.